Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pekan ini, di malam Ahad. Semoga dulur-dulurku dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dulur, saya gimana? Saya sebenarnya mau mengungkap topik ini, itu topik yang juga sudah banyak diungkap oleh hal lain, tapi saya harus tetap menyampaikan dulu ya, karena pagi ini tadi saya juga kehilangan kakak ipar saya yang juga meninggal, dan ini menjadi pelajaran kita juga. Jadi begini dulur, tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Kalau dulu ada nyanyian harta yang paling berharga adalah keluarga, itu benar-benar saya rasakan sekarang. Dan memang saya melihat bahwa ini harus menjadi pelajaran yang paling penting untuk kita, terutama di saat seperti ini. Kemarin ada seorang kawan yang meninggal di rumah sakit sini, dan karena sebenarnya dia keluarganya itu di daerah Madiun ya, daerah Madiun. Dan ketika dia meninggal, suaminya yang meninggal masih muda banget, dan dia di sini menunggu sendiri. Lalu lebih tepatnya dia temannya adik saya. Nah, ketika meninggal di sini ya sama karena COVID ini, lalu dia nelpon sama adik saya itu karena apa? Karena tidak menemukan, pertama nggak kebagian ambulan, yang kedua nggak menemukan teman untuk ngurusi jenazah itu karena sendirian, bagaimana harus membawa ke Madiun dan lain sebagainya. Nangis selalu, dan dia bahkan dalam tangisannya itu dia begini, tolong ya Gus ya, yakinkan saya bahwa suami saya nggak mati, tolong, dia bilang gitu. Yakinkan saya nggak mati, padahal ya sudah meninggal gitu. Dan saya melihat ini yang sering missing, ini yang sering ada missing link di dalam konsep keluarga modern saat ini. Bagaimana hal yang sangat sudah masyhur sebenarnya, materialisme, paham yang lebih melihat kepada materi, itu akhir-akhir ini begitu memporak-porandakan hubungan kekeluargaan yang harusnya menjadi yang saya sebut tadi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dulur, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun emas, uang, deposito, sertifikat, apapun yang kita miliki, pada saat sakit, keluargalah yang paling berharga. Kita bisa ditinggal di rumah sakit yang paling mewah sekalipun, yang paling elit sekalipun, tapi ketika kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tidak ada keluarga, itu bagaimana rasanya? Saya tidak tahu bagaimana sistem sosial dan style psikologis orang-orang barat ya, yang memang kalau sakit itu terbiasa untuk tidak ditunggui keluarga. Mereka terbiasa untuk menyerahkan kepada nurse atau perawat yang ada di rumah sakit. Tapi kalau di ketimuran kita, maaf kata, itu masih tetap bagaimana, bahkan menurut saya imunitas itu bisa menebal, meninggi ketika melihat ada keluarga di sekitarnya. Itu di kita. Karena sistem kekerabatan dan psikologi sosialnya memang beda antara orang barat sama kita. Kita ketimuran itu, kalau bahkan orang Jawa, mangan gak mangan sing penting kumpul. Saya tidak bicara di situnya, itu debatable ya. Ada orang yang mengatakan, enggak bisa Gus gini, enggak apa-apa. Yang jelas, bukan enggak mangannya, tetapi adalah kumpulnya yang paling penting itu. Nah, di sini sebenarnya Islam juga sudah banyak mengajarkan betapa keluarga itu penting sekali. Kita juga banyak melihat dalam surat Luqman, yang sebenarnya Luqman ini bukan seorang nabi. Kalau ada yang mufassirin yang menyatakan beliau seorang nabi, ya, tapi ada yang menyatakan bahkan beliau bukan seorang nabi, bahkan seorang yang berkulit hitam. Artinya zaman-zaman itu kan kulit hitam dianggap budak zaman itu.
Lalu Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW membebaskan, tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, semua egaliter, semua sama, semua punya right yang sama, punya hak yang sama. Nah, Luqman mengajarkan bagaimana kita menganggap bahwa keluarga itu adalah sebuah madrasah terbaik untuk membangun satu ikatan yang luar biasa, lebih dari sekedar cuma menyuapi, ngasih makan. Dulur, banyak sekali kita lihat. Saya yakin di sekitar dulur-dulur juga banyak. Satu keluarga yang dibangun, interrelasinya itu antara bapak, ibu, anak, itu hanya sekedar bagaimana bapak bisa bekerja, bapak ini bekerja, lalu ngasih anaknya ya duit, apa yang dibutuhkan anak, istrinya juga gitu, apa yang dibutuhkan sang istri, pokoknya bisa ngasih. Berangkat pagi, pulang malam, ya toh? Kemudian ndak ketemu anak pagi gitu terus, sehingga interaksinya itu hanya sekedar interaksi materi gitu. Interaksi yang berdasarkan saya butuh bapak itu saya minta uang. Saya butuh ibu itu ya saya butuh disiapkan apanya segala macam. Interaksi antara anak itu hanya interaksi lalu lintas uang, lalu lintas materi. Tidak ada lalu lintas nilai. Karena mungkin suami istri atau bapak ibu ini tidak memiliki satu cadangan konsep yang perlu ditransfer ke anak. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi kita coba lihat dampaknya. Ketika sang anak hanya melihat orang tua hanya seperti ATM, ya, hanya melihat seperti ATM, melihat orang tua hanya sebagai seorang ya pokoknya saya minta sesuatu dalam konteks materi. Khawatirnya dulur, kita ini kemudian terbentuk satu hubungan ketika orang tua tidak ada, entah pergi kemana dan lain sebagainya, rasa kehilangannya itu tidak kurang ada. Nah, ini yang harus kita bangun, di mana ternyata keluarga itu menjadi bagian penting dari kehidupan ini. Betapa bahwa ikatan yang paling penting adalah ikatan keluarga. Nah, sehingga kita juga diajarkan satu doa oleh Allah kepada kita, terutama kepada orang tua kita, di mana kita diharapkan jika memang orang tua kita, sekali lagi, jika orang tua kita adalah orang tua yang saleh dan salihah terutama, kita juga diminta untuk mendoakan orang tua kita, apapun kondisinya, untuk benar-benar bisa bersyukur. Jadi, kalau kita mendoakan terutama Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kepada kedua orang tua, kepada orang muslim, baik yang al-ahya'i, baik yang hidup, wal amwat, minhum wal amwat, baik yang hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya itu. Nah, saya menginginkan terhadap diri saya juga ngomong sama anak-anak saya, nak, kamu jangan berharap warisan dari saya. Nak, kewajiban Abi ini sama kamu adalah merawat kamu, mencukupi kebutuhan kamu dengan rizki yang Allah berikan kepada saya, mendidik kamu sampai kamu dewasa, sampai kamu mandiri, dan bekal terbaik yang kamu perlukan adalah ilmu dan teladan. Bekal yang terbaik adalah ilmu dan teladan. Hak yang bisa kamu dapatkan dari Abi adalah itu, dan doa. Jangan pernah berharap warisan berupa materi. Ini penting kenapa? Supaya anak itu sejak orang tuanya masih hidup itu tidak terpola bahwa seolah-olah dia pasti dapat warisan. Dalam bentuk materi, dalam bentuk benda. Khawatirnya kalau itu yang tercetak, nah ini terjadi kemarin di salah satu cabang kami itu. Ada seorang tua yang kemudian ditinggalkan begitu saja di depan kantor sekretariat kami, ditinggal sama anaknya. Dan sekarang banyak itu kasus-kasus di mana anak ditelantarkan oleh orang tua ditelantarkan. Saya punya
saya tahu betul ada seseorang, ya saya nggak usah sebut namanya, di mana juga. Jadi dia meninggalkan begitu, orang tua itu ditempatkan sendiri, lalu disuruh masak sendiri dan sebagainya, sementara dia hidup bersama istrinya, padahal itu adalah rumah milik orang tuanya dulu. Nah ini kenapa? Saya tidak tahu, mungkin case by case berbeda ya, orang per orang berbeda. Tetapi dulur, ketika orang tua sejak anaknya kecil itu, pola relasinya adalah pola relasi materi, minta duit dan ngasih duit, minta benda dan ngasih benda, hanya itu, tidak ada transfer nilai berupa baik dan buruk, tidak ada transfer nilai tentang ajaran-ajaran kemuliaan, baik ajaran luhur kita, dari budaya tradisi kita, di ketimuran kita, maupun nilai-nilai tentang keagamaan, apapun agama sampean, kalau itu tidak pernah tertransfer, karena sedikitnya waktu, karena sibuknya orang tua ngejar materi, lalu tidak ada komunikasi, komunikasinya ya sekedar say hello, bahkan kadang di dalam rumah tidak ada say hello. Jangan salahkan ketika anak juga kemudian melihat orang tua hanya sebagai pola relasi materi. Sehingga ketika kemudian orang tuanya, bahkan ketika belum meninggal itu loh, anaknya sudah minta warisan. Dan warisan pun yang dimaksud adalah uang dan harta. Sehingga apa dulur? Rasa rasa cinta, rasa hormat, apalagi kok rasa taat, tidak ada di anak kepada orang tua. Nah ini harus kita rubah dulur. Dimulai dari kita. Kalau sampean dan saya tidak ingin anak kita menjadikan kita sebagai hanya seolah-olah hubungan relasi materi, maka tanamkan, jangan wariskan kepada anak sampean harta yang berlebih. Gus kok gitu ekstrim? Oh iya, anak itu biarkan menjadi mandiri, menjadi seorang yang kuat. Dan Rasulullah sudah nyampaikan ajaran kepada kita, jangan meninggalkan keluargamu di belakangmu dalam keadaan lemah. Tapi lemah di sini bukan lemah dalam keadaan materi maksudnya, tapi lemah dalam keadaan iman. Lemah imannya, lemah dignitinya, lemah motivasinya. Maka pastikan bahwa keluargamu kamu tinggalkan itu dalam keadaan kuat. Kuat imannya, kuat motivasinya, kuat spiritnya, kuat ilmunya. Nah, itulah. Kenapa? Karena itu lebih abadi. Sampean tinggalkan warisan, misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kalau tidak kuat imannya, kalau tidak kuat dignitinya, habis. Pertama bisa habis, yang kedua jadi rebutan, jadi fitnah malahan. Lalu bagaimana? Rawat anak kita, besarkan anak kita, kasih transfer ilmu. Selalulah punya kesempatan untuk apa? Untuk ngobrol dengan anak-anak kita, untuk diskusi nilai. Bahwa nak, tugasku adalah merawat kamu sampai kamu dewasa, memastikan kesehatanmu, memastikan pendidikanmu, memastikan kamu sampai dapat jodoh dan seterusnya. Setelah itu, kamu adalah hidupmu. Abi, ayah, ibu, umi, mbok, bapak, itu hanya mengantarkan sampai di situ. Dan setelah itu kamu mandiri menentukan hidupmu. Abi hanya bisa memberikan nasihat. Jadi apa? Akhirnya dia tidak berharap. Bahkan, saya kasih contoh. Ketika abi saya, Abi Muhtar, mbah saya sudah mau meninggal, lalu memerintahkan untuk membagi-bagi warisan itu. Setelah dibagi kepada semuanya, bagian dari abi saya, beliau matur ke mbah saya, kakek saya, Bi, gitu, abi ke mbah, Pak, ini harta bapak. Sejak kecil bapak kumpulkan dengan kerja keras. Sekarang bapak mau pulang ke akhirat. Di sana kalau kurang tidak ada yang bisa ngasih, Pak. Harta yang mau bapak wariskan ke saya, bawa pulang saja, Pak. Gimana? Sedekahkan untuk sangunya bapak. Gitu. Saya, Pak, tidak usah diwarisi, Pak. Insya Allah saya masih bisa cari. Insya Allah selama saya sehat, saya bisa cukup untuk anak istri saya. Biarkan ini untuk kepentingan bapak. Karena ini adalah hasil usaha bapak. Loh ini loh anak soleh. Bukannya minta dikasih warisan, tetapi malah memberi sangu untuk orang tuanya. Ini hasil dari ilmu, gitu loh dulur. Kenapa ini penting di masa yang materialistis kayak gini? Saya sering sedih gitu. Ngelihat bagaimana anak tidak hormat sama orang tua.
melihat bagaimana anak yang dibesarkan sejak kecil, disekolahkan segala macam, relasi yang terjadi di beberapa rumah tangga itu nggak hormat. Jangankan kok ingin balas budi itu loh. Hormat aja loh enggak, sampai banyak orang tua sekarang itu geleng-geleng. Itu rumahnya orang tua. Maka sekarang orang tua harus menegakkan martabatnya sebagai orang tua. This is my house. Gitu loh. This is my place, this is my wealth. Ini milik saya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita kemudian adigang, adigung, adikuno untuk kemudian bahkan ketika kita masih hidup saja sudah menginjak-injak kepala kita. Jangan. Saya tidak sedang ingin membangun satu permusuhan loh ya. Enggak, jangan. Tetap mereka adalah anak-anak kita. Kita sayangi, kita rawat, kita. Tapi sayangilah lahir batinnya. Itu loh. Nah selama ini kita mungkin hanya menyayangi batinnya, lahirnya saja. Cukupi nutrisinya. Gede-gede anaknya sekarang itu. Tinggi-tinggi karena cukupi ternutrisi jasmaninya, tapi rohaninya kosong. Nggak punya duga sama orang tua. Itulah. Nah, birrul walidain ini penting bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kepentingan kita juga. Bukan saja jasmaninya, tetapi juga rohaninya. Bukan hanya dunianya, tetapi juga akhiratnya. Saya rasa itu lur. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks tadi saya kasih contoh betapa sekarang banyak sekali orang yang kehilangan keluarga bahkan ketika orang tua atau anaknya belum mati. Saya ulangi, banyak orang sekarang kehilangan keluarga bahkan ketika mereka belum meninggal. Karena apa? Sudah kehilangan chemistry, kehilangan hubungan batin itu. Yang ada hanyalah hubungan materi yang sifatnya sangat sumir, sangat absurd. Nah, maka kalimat yang di dalam Al-Quran itu bagaimana kita sampai pada level doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yakni Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Di situ disebutkan, ya Allah, tunjukilah aku ya Allah agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Lalu selanjutnya adalah wa an a'mala sholihan tardahu, dan biar bisa aku beramal yang Engkau ridhoi. Jadi beramal itu tidak hanya sekedar amal, tapi amal yang diridhoi, karena banyak amal yang tidak diridhoi. Dan akhirnya dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya habitat a'maluhum, hancur lebur amalnya karena enggak diridhoi. Yang disebutkan wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah sampai kepada anak keturunanku juga ya Allah, ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu. Dulur, saya rasa bagaimana kita meningkatkan eratan hubungan keluarga ini sekarang dengan cara apa? Banyak orang sekarang ini yang sedang ditinggal, yang sedang sedih karena ditinggalkan keluarganya, karena ditinggalkan sanak kerabatnya yang meninggal dan sebagainya. Coba itu ajak anak istri sampean untuk menjadi penghibur mereka, untuk menjadi penyambung missing link tadi. Minimal sama najak itu, supaya apa? Anak-anak juga tahu betapa pentingnya fungsi keluarga. Dengan sama najak mereka untuk melayat kepada sanak kerabat yang kehilangan dulur, mereka biar tahu betapa pentingnya fungsi anggota keluarga. Mereka biar tahu betapa menderitanya kalau lagi tidak ada. Saya tadi lagi dengerin lagu dari Maluku, lagunya judulnya apa tadi, Hasani Mama Baba atau apa gitu. Bagaimana penderitaan ketika dia tidak punya bapak ibu. Luar biasa. Nah, sehingga saya mengajak sebelum kita kehilangan link yang benar-benar chemistry, ayo kita bangun antara anak, bapak, ibu, suami, istri. Jangan hubungannya hanya karena materi, tapi ayo kita coba linkkan itu dengan nilai-nilai ketimuran kita, nilai-nilai keagamaan kita, supaya apa? Itu jauh lebih langgeng. Insya Allah modal itulah yang diinginkan Rasulullah. Jangan kau tinggalkan anak istrimu, suamimu atau keluargamu dalam keadaan lemah. Ini maksud Rasulullah, terutama lemah adalah tentang lemah iman, lemah dignity, lemah ilmu, dan lemah
integritas. Karena itu ayo kita bangun itu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar penuh dengan mawaddah warahmah, penuh kasih sayang dan penuh cinta dunia dan cinta akhirat. Saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur semua dimanapun berada. Tetap semangat, tetap sehat, tolong hibur dulur-dulur kita yang sedang sedih. Ajak keluarga kita supaya tahu bagaimana kesedihan, sehingga gitu kembali ke rumah dia akan menjadi keluarga yang tidak hanya dihubungkan oleh materi, tapi juga dihubungkan oleh nilai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.